Pernahkah Anda menonton film sci-fi seperti Interstellar atau The Matrix dan bertanya-tanya, bagaimana mereka menggunakan matematika untuk memahami dunia yang begitu kompleks? Faktanya, dasar-dasar seperti matriks dan vektor adalah kunci untuk menghitung perjalanan antar dimensi, memodelkan realitas virtual, atau bahkan merancang teknologi canggih seperti komputer kuantum. Hari ini, kita akan membongkar rahasia matematika ini, dan siapa tahu, Anda mungkin sedang memulai perjalanan menuju revolusi teknologi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua, sobat-sobat dari channel Not Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya Kang Legend, dan di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mulai membahas mengenai materi-materi yang akan kita sampaikan terkait silabus yang pernah saya sampaikan ke teman-teman semua, yaitu silabus untuk pembelajaran mengenai komputer kuantum. Nah, di dalam silabus tersebut saya sampaikan bahwa untuk memahami komputer kuantum itu kita minimal harus memahami 3 ilmu pengetahuan atau pengetahuan dasar, yaitu matematika, fisika kuantum dan mekanika kuantumnya, dan ketiga tentunya pengetahuan mengenai komputer kuantumnya itu sendiri. Nah, di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan mulai dari pembahasan mengenai matematikanya terlebih dahulu, dan kita masuk ke topik mengenai aljabar linear dan bilangan kompleks. Tentunya ini adalah pengetahuan dasar atau matematika dasar untuk kita dapat memahami komputasi di dunia kuantum. Yuk kita mulai. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini, garis besar pelajaran yang akan saya sampaikan atau materi yang akan sampaikan kepada teman-teman semua, setidaknya ada 3 bagian utama ya. Pertama, kita akan mencoba menjelaskan apa itu aljabar linear, lalu setelahnya akan coba dijelaskan mengenai bilangan kompleks, dan terakhir akan disampaikan mengenai contoh aplikasi dari aljabar linear dan bilangan kompleks ini nanti dalam komputasi kuantum. Nah, saya sendiri akan membagi ya teman-teman penjelasan dari topik pertama kita mengenai aljabar linear dan bilangan kompleks ini ke dalam 3 video ya, atau mungkin ya paling sedikit 2 video. Kenapa? Karena setelah saya mencoba membuat slide-nya, ternyata materinya itu kalau dibereskan semuanya cukup panjang. Saya ingin berusaha membatasi setiap materi itu tidak lebih dari 20 menit atau maksimal 30 menit gitu ya. Kenapa? Karena terlalu banyak juga kurang bagus, sehingga ya kita coba pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk teman-teman pahami. Oke, jadi itu teman-teman, kesempatan kali ini kita akan fokus dulu ke pengetahuan mengenai aljabar linearnya tersebut. Nah, apa yang akan teman-teman dapatkan gitu ya dari materi mengenai topik aljabar linear ini dan bilangan kompleks? Minimum teman-teman nanti akan mendapatkan setelah mempelajarinya dengan seksama ya, pemahaman konsep dasar matematika, itu pasti. Kedua, teman-teman juga nanti paham keterikatan ya, atau keterkaitan matematika dengan komputasi kuantum. Lalu teman-teman juga mampu menerapkan konsep matematika ini ya nanti di komputasi kuantum. Selanjutnya, harusnya teman-teman dapat meningkat logika berpikirnya. Kenapa? Karena dengan materi-materi terkait matematika biasanya secara tidak langsung itu akan meningkatkan cara
berpikir kita, logika kita menjadi lebih runtun. Lalu kelima, ya ini juga merupakan persiapan untuk studi yang lebih lanjut ya, artinya pembelajaran materi yang lebih lanjut. Dan keenam, nah kita atau teman-teman akan mendapatkan pengetahuan aplikasi praktis dari topik yang lagi kita jelaskan sekarang ini. Oke, teman-teman, mari kita mulai ya penjelasannya. Kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan aljabar linear ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah duduk di bangku SMA dan mengambil jurusan atau pilihan IPA, pasti pernah berhubungan dengan aljabar linear ini. Nah, aljabar linear sendiri, teman-teman, ini merupakan cabang ilmu matematika ya yang berfokus pada vektor, matriks, dan bagaimana matrik dan vektor ini berinteraksi satu sama lain. Nanti dalam komputasi kuantum, konsep ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena qubit dan operasi pada qubit sering diwakili oleh vektor dan matriks ini. Dengan demikian, maka pengetahuan dan pemahaman kita mengenai vektor dan matriks ini merupakan syarat wajib untuk teman-teman ketahui apabila memang teman-teman ingin belajar komputer kuantum atau ingin belajar bagaimana kita bisa coding ya atau melakukan pemrograman di dunia kuantum. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan matriks dan vektor? Nah, matriks ini teman-teman merupakan kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Atau teman-teman yang karena latar belakangnya pemrograman, pasti matriks ini harusnya sudah familiar karena matriks ini identik dengan array ya. Jadi hampir sama sekumpulan data. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data dikelompokkan dalam baris dan kolom. Nah, itulah kalau dalam bahasa matematika dinamakan sebagai matriks. Nah, untuk pemahaman yang lebih mudah, nah ini teman-teman itu bisa membayangkan matriks itu seperti deretan bangku di kelas kita ya, ketika kita sekolah lah. Jadi matriks itu nanti terdiri dari baris, berarti itu adalah jajaran dari meja gitu ya, dan kolom, dan itu juga merupakan jajaran dari meja tadi. Nah, kalau baris itu adalah bagian dari yang berjajar dari kiri ke kanan, ya. Jadi kalau kita kan nyebutnya baris ke-1, baris kedua, baris ketiga gitu ya. Nah, itu identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Baris yang dimaksud dalam matriks ini. Nah, kalau yang dimaksud kolomnya adalah nanti bagian dari sekumpulan data dari depan ke belakang atau sekumpulan baris angka ya. Kalau di sana baris meja dari depan ke belakang. Ya kalau baris ya memang baris, kalau kolom itu berarti datanya dari depan ke belakang gitu ya. Kalau kita asosiasikan dengan meja di kelas. Oke, selanjutnya yang dimaksud dengan vektor sendiri, teman-teman, ini adalah kumpulan angka yang mewakili titik di ruang. Tentunya ini adalah di ruang bisa 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun 1 dimensi. Nah, kita akan berusaha menjelaskan vektor ini nanti dari dimensi 2 dulu ya. Kalau 1 dimensi tidak akan kita jelaskan karena ya saya rasa itu sangat simpel. Nah, kita akan jelaskan mulai di vektor 2 dimensi. Nah, misalkan kita punya vektor 1,2, nah itu sebenarnya merupakan representasi titik di koordinat 2 dimensi. Nah, kalau di bahasa fisika,
vektor itu sebenarnya merupakan sebuah besaran ya yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, kalau saya coba jelaskan lebih luas lagi ya, coba saya generalisir lagi, si vektor dengan matrik ini sebenarnya bagian dari konsep yang dinamai tensor. Nah, tensor ini merupakan generalisasi dari skalar, vektor, dan matrik. Ia dapat memiliki dimensi yang lebih tinggi, mewakili hubungan antar banyak komponen dalam berbagai dimensi ruang. Nah, tensor memiliki orde, dan ordenya ini menunjukkan tingkat kompleksitasnya. Kalau tensor orde 0, ini nanti tidak memiliki arah dan nilai. Nah, ini disebut skalar. Di fisika ini sering ya disebutkan ada vektor, ada skalar. Jadi kalau skalar itu adalah besaran, ada nilainya, tetapi tidak milik arah. Atau disebut juga sebagai tensor orde 0. Selanjutnya, vektor. Nah, kalau vektor ini adalah tensor orde 1. Dia memiliki nilai plus memiliki arah gitu ya. Jadi si vektor ini juga nanti bisa direpresentasikan sebagai deretan angka, baris atau kolom. Tetapi vektor ini apa istilahnya itu rata-rata satu dimensi gitu ya, si matriknya, kalaupun dia memiliki baris dan kolom. Selanjutnya adalah matriks. Kalau matriks ini adalah tensor orde 2, memiliki dua dimensi, baris dan kolom. Nah, ini contoh aja ya teman-teman. Vektor sebagai tensor orde 1, ini contoh, terdiri dari angka yang biasanya memiliki arah titik dalam ruang ya. Jadi 1,2 misalkan itu merupakan vektor di dimensi 2, tensor orde baru, berarti ini menyatakan sebuah titik ya, X-nya 1, Y-nya 2, dan ditarik dari titik 0,0. Nah, kalau matriks sendiri, ini contohnya ya teman-teman, di sini terdiri dari dua dimensi, ada sekumpulan angka ya, 1, 2, 3, dan 4. Ini terdiri dari kan baris dan kolom. Oke, itu jadi pengertian dari matriks dan tensor. Ya, harusnya teman-teman ini mudah dipahami ya. Ya, kalau matriks itu satu dimensi, memiliki arah dan nilai. Kalau matriks itu dua dimensi ya. Tetapi kalau ukurannya baik itu matriks mungkin nanti berbeda-beda karena bisa ada ukuran dimensi apa? Ukuran matriksnya sendiri walaupun memang dua dimensi. Oke, ini contoh ya teman-teman representasi dari vektor tadi. Ini saya bantu nanti ya teman-teman untuk pembelajaran mengenai matematikanya, khususnya mengenai matrik dan vektor, kita akan menggunakan tools yang namanya itu MATLAB ya. Nah, MATLAB ini sendiri banyak digunakan oleh orang yang belajar matematika ataupun ilmu eksakta lainnya. Saya sendiri cukup lama ya, sudah 22 tahun tidak menyentuh MATLAB ini ya sejak lulus kuliah, dan ini pertama kali saya kembali lagi eh, menggunakan tools MATLAB ini. Nah, ini script MATLAB-nya yang akan kita buat supaya kita dapat memvisualisasikan vektor 3,4. Nanti kodenya saya sertakan juga di GitHub ya yang teman-teman nanti bisa akses. Jadi kita definisikan dulu sebuah titik ya, X-nya 3, Y-nya 4, lalu kita tuliskan di layar gitu ya, di komputer kita, koordinat titik, X, Y, lalu kita visualisasi titik pada grafik tersebut. Nah, kita gunakan salah satu perintah, plot ya, lalu titiknya akan kita representasikan sebagai lingkaran berwarna merah gitu ya. Nah, ke bawahnya ini hanyalah
untuk legend aja ya, maksudnya untuk menjelaskan, memberikan keterangan si posisi titik 3,4 di diagram Cartesius. Oke, jadi ini kodenya teman-teman ya, kode dari si script MATLAB untuk memvisualisasikan vektor 3,4. Kita coba simulasikan ya. Nah, matriks sendiri teman-teman, ini tuh maaf, si MATLAB sendiri teman-teman sekarang itu ternyata sudah lebih bagus ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengakses MATLAB, tidak harus menginstal, tetapi teman-teman dapat mengakses MATLAB ini web browser saja. Nah, ini saya telah buka MATLAB-nya, dan teman-teman nanti cukup registrasi saja menggunakan email. Tetapi ya memang ini berbayar, tetapi untuk edukasi diberikan sebulan itu sekitar berapa jam gitu ya untuk kita belajar. Kalau teman-teman yang masih kuliah, nah teman-teman bisa menggunakan akun dari universitasnya sehingga akan mendapatkan akses free-nya lebih lama. Oke, ini saya telah bantu juga teman-teman menyiapkan kodenya ya. Yang pertama tadi kan kita ingin merepresentasikan lokasi titik gitu ya. Ini kodenya kita lihat. Oke, ini kodenya kita coba eksekusi ya, teman-teman. Jadi mudah ya, tinggal di nama filenya kita klik kanan, run gitu ya, teman-teman. Kita lihat seperti apa. Ini adalah nanti hasil visualisasinya ya. Oke, cukup lama ya karena memang akun saya tuh gratisan dan kita merender ada di script kita perintah untuk rendering. Oke, jadi ini titik 3,4 ini merupakan vektor titik 3,4 ya. Oke, selanjutnya kita masuk lebih dalam ke matrik itu ya. Nah, matrik ini seperti yang tadi saya sampaikan merupakan susunan angka, baris dan kolom gitu ya, digunakan untuk merepresentasikan data atau mungkin juga transformasi transformasi data. Nah, umumnya matrik itu ditulis sebagai berikut ya. Misalkan kita lambangkan matrik itu sebagai A besar terdiri dari kumpulan angka. Di sini ada A11, A12, A13, A21, A22 dan A23. Nah, A-nya ini kan berarti elemen dari A gitu ya, anggota dari matriks A, sedangkan 11 ini menunjukkan posisinya. Posisinya di mana? Posisinya di baris dan kolom. Kalau A11 berarti ada di baris 1, kolom 1. A12 berarti baris ke-1, kolom 2. Dan kalau A23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Nah, di sini seperti yang saya tadi jelaskan ya dengan asosiasi, baris itu deretan angka horizontal gitu ya. Contoh baris pertama dari matrik di atas adalah A11, A12, A13. Kolom sendiri adalah deretan angka vertikal ya. Tadi yang horizontal baris, vertikal kolom. Contoh kolom pertama adalah A11, A21. Jadi itu ya teman-teman. Jadi nanti komponen matrik itu ada baris dan kolom. Oke, membaca matriks. Nah, membaca matrik ini mudah ya, kita dengan cara menentukan jumlah baris dan kolomnya. Misalkan matriks 2 kali 3 ini berarti matriksnya memiliki 2 baris dan 3 kolom. Ini contohnya ya, matriks 2 kali 3. Contoh angkanya, anggotanya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada baris pertama, baris kedua ada 2 baris, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga berarti ada
3 kolom. Oke, baris pertama angkanya ya 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6. Kalau kolom pertama berarti 1, 4, kolom ketiga 3, 6 ya, teman-teman. Dimensinya sekali lagi baris kali kolom atau baris koma kolom, berarti 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Oke, nah ini saya sudah buatkan juga contoh code ya yang nanti teman-teman bisa jalankan di MATLAB atau script untuk dieksekusi di MATLAB. Nah ini simple gitu ya. Nanti inputnya itu input data jumlah baris yang ingin kita buat, lalu jumlah kolom yang ingin kita buat. Lalu ya seperti pemrograman biasa kita looping dan masukkan data-data yang diinput ke dalam si metrik tadi. Ini sama seperti kalau kita mau memasukkan data ke array ya, teman-teman. Lalu kita display untuk si matrik ini. Ini contoh. Jadi misalkan masukkan contoh 3, jumlah barisnya, jumlah kolomnya 2, lalu kita masukkan elemennya. Kita coba eksekusi juga ya di dalam MATLAB. Ini saya telah siapkan juga untuk teman-teman. Oke, kita masuk ke dimensi metrik ya. Tadi kan yang lokasi, lalu kita dimensi metrik ya, teman-teman. Kita ini clear dulu supaya tidak ini biasanya agak lama dan ini harus lumayan di clearkan gitu ya. Oke, kita eksekusi dimensi metriknya ya, teman-teman. Run. Nah, di sini ditanyakan masukkan jumlah baris metriknya ya. Tadi kan kita inginnya 3 kali 2 ya. Barisnya berarti 3 lalu 2. Oke, masukkan elemen 1,1 berarti masukkan elemen ke baris ke-1 kolom 1 ya. Di sini di contoh harusnya kita masukkan 4, 2, 5. Coba. 4, 2, 5. Selanjutnya 7, 5, 9. Ya. Selanjutnya 7, 5. Dan elemen ke baris ketiga, kolom kedua adalah 9. Oke? Nah, berarti ini matrik yang dihasilkan ya. Matrik 2 baris, matrik 3 baris, 2 kolom. Ya, datanya seperti ini. Baris pertama 42, baris kedua 57, baris ketiga 59. Kolom pertama 455, kolom kedua 279. Dimensi metriknya adalah 3 kali 2. Oke, teman-teman, itu penjelasan dan pemahaman metrik ya yang teman-teman bisa mensimulasikannya menggunakan MATLAB. Oke, kita kembali ke penjelasan ya. Oke, ini jadi pengertian metrik dan simulasinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mah intermezzo saja, teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke operasi aritmetika ya atau perhitungan yang bisa kita lakukan terhadap matrik. Nah, seperti umumnya ya, seperti kita di operasi aritmetik biasa, di angka-angka biasa kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan gitu ya. Perkalian. Bahkan kalau di angka-angka biasa kita bisa melakukan pembagian dan bisa juga melakukan pangkat, akar, dan lain-lain. Nah, yang akan kita lakukan di sini, kita akan cukup menjelaskan mengenai penjumlahan, pengurangan, dan nanti perkalian. Nah, kalau yang dimaksud dengan penjumlahan metrik, teman-teman, jadi ini sangat mudah. Kita itu hanya menjumlahkan elemen yang berada di posisi yang sama. Ya, jadi kalau nanti ada 2 matrik nih, misalkan dijumlahkan, maka elemen misalkan ke baris ke-1, kolom ke-1 harus dijumlah dengan matrik kedua yang ada di baris ke-1, kolom ke-1 juga gitu ya. Syaratnya itu harus
menjumlahkan elemen yang berada di posisi yang sama. Nah, kalau pengurangan sendiri seperti apa? Nah, kalau pengurangan sama juga ya. Maaf di sini nitip harusnya pengurangan matriks sangat sederhana. Kita hanya mengurangkan elemen yang berada di posisi yang sama. Ini maaf ya teman-teman, harus dirubah yaitu pengurangan. Oke, jadi tipe nanti coba saya edit ininya di ini dan diganti dengan pengurangan. Penting dipahami bahwa dimensi matriknya itu harus sama agar dapat dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi yang dimensi metrik atau ukuran metrik 2 kali 3 hanya bisa dijumlah atau dikurangkan dengan matrik yang ukurannya 2 kali 3 juga. Jadi tidak bisa 2 kali 3 dioperasikan dengan yang ukuran 3 kali 5 gitu ya. Menjumlah dan mengurangannya tidak bisa. Oke, jadi penting dimensi metrik harus sama atau ukuran metrik harus sama ya teman-teman. Oke, ini simulasinya contoh yang bisa kita nanti eksekusi. Jadi saya ini mendefinisikan dua matrik ya. Pertama matrik A yang merupakan ukurannya adalah 2 kali 2, artinya ada 2 kolom 2 baris. Ini angkanya 1, 2, 3, 4. Kedua matrik B anggotanya 5, 6, 7, 8. Sama ukurannya 2 kali 2. Nanti kita jumlahkan A ditambah B ya, lalu kurangkan B dikurangi A, kita tampung dalam variabel D, lalu kita display. Dan hasilnya harus seperti ini ya teman-teman. Jadi matriks A, matriks B jumlahkan. Kalau kita manual kan 1 tambah 5. Ini kan kolom 1 baris 1, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1 di matriks B. 1, 5, 6, 2, 6, 8, betul ya? 3, 7, 10, dan 4, 8, 12. Kalau dikurangin gimana? B dikurangi A. 5 kurangi 1, 4. 6 kurangi 2, 4. 7 kurangi 3, 4. 8 kurangi 4. Oke, gitu ya. Oke, kita coba juga kodenya. Oke. Yang penjumlahan dan pengurangan, teman-teman. Kita coba eksekusi. Ya sama ya, outputnya seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba dengan berbagai jenis variabel atau matrik ya. Mau jadi matrik 2 kali 3, 1 kali 1, yang jelas dua-duanya harus sama. Oke, itu penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah perkalian matrik. Nah, untuk perkalian matrik ini cukup sangat lebih ribet ya daripada penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Karena perkalian itu nanti dibagi menjadi 3. Ada perkalian matrik dengan skalar, artinya matrik dikalikan dengan satu angka tertentu. Skalar itu kan sebuah bilangan tanpa ada arah gitu ya, cuma ada nilai. Nanti juga akan ada perkalian matrik dengan vektor dan ada perkalian matrik dengan matrik. Oke, kita awali dengan penjelasan mengenai perkalian matrik dengan skalar. Nah, perkalian dengan skalar ini dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen matrik dengan angka tertentu. Jadi mudah ya, kalau misalkan kita contoh punya matrik 1, 2, 3, 4 gitu ya, ukuran 2 kali 2, lalu skalarnya adalah 2, ya kita tinggal operasinya seperti ini. 2 kali A, berarti 2 kali komponen-komponennya, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Berarti kita mendapatkan apa? Nilai 2 ya, nilai apa? Sebuah matrik yang nilainya kali 2 gitu ya. Terdiri dari 2, 4, 6, 8. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau mengalihkan dengan skalar mudah ya, seolah-olah kita memang menggandakan saja gitu ya. Kalaupun mengecilkan nanti kita kalau dikali misalkan 0,3 berarti ya mengecilkan si matrik nilainya ya, nilai dari komponen-komponen matriknya. Oke, ini contoh juga teman-teman yang bisa kita coba simulasi di MATLAB juga ya.
yang teman-teman bisa coba ini didefinisikan matrik A, lalu definisikan bilangan skalanya 2, lalu kita coba display matriknya, lalu display nilai skalarnya juga, lalu kita coba proses simulasi proses perkaliannya. Kalau ini ya looping biasa ya, looping 2 kali 2. Kenapa? Karena kan ada 2 dimensi ya. Sebanyak baris dan sebanyak kolom. Kita lakukan perkalian, setelah itu baru kita print. Gitu ya. Ini prosesnya, baru ini dapatkan hasilnya. Ini sih pemrograman biasa sih, cuma memang mungkin bahasanya kita gunakan bahasa yang digunakan di MATLAB gitu ya, teman-teman. Oke, kita coba contohnya perkalian matriks skalar seperti ini, teman-teman. Kita coba run juga. Oke, outputnya seperti ini ya. Jadi matriks A-nya 1, 2, 3, 4, skalarnya 2. Nah, ini hasil proses perkaliannya ya. Loop kedua, lalu loop ketiga, loop keempat. Atau ini loop baris loop pertama dari baris pertama, loop kedua pada baris kedua, ini loop kolom ya, seterusnya gitu. Loop pertama pada kolom pertama, loop kedua pada kolom kedua. Oke, ini langsung dapatkan hasilnya. Oke, kita lanjut, itu adalah perkalian matrik dengan skalar. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan vektor. Nah, kalau perkalian matriks dengan vektor, ya ini teman-teman, ini akan sebenarnya itu melibatkan mengalihkan matrik dengan elemen-elemen vektor, lalu menjumlahkan hasilnya. Nah, langkah-langkahnya sih gini. Jadi ambil matrik A dan vektor Pi sebagai contoh. Misalkan matrik A-nya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, lalu vektornya itu adalah 5, 6. Nah, lalu kita lakukan apa? Kalikan baris pertama dari A dengan elemen yang ada di vektor. Jadi ini baris pertama kan 1, 2, kalikan dengan 5, 6. Berarti nanti 1 kali 5 ditambah 2 kali 6. Ya, berarti nanti dapatannya 5 dan 12. Hasilnya adalah 17. Jadi data baris pertama, kolom pertama, kita kalikan ke baris pertama, kolom pertama. Lalu baris pertama, kolom kedua, kita kalikan ke data di baris kedua, kolom pertama. Yang kedua juga sama. Kalikan baris kedua dari A dengan elemen Pi. Berarti 3 kali 5 ditambah 4 kali 6. Ya, dapatnya 39. Nah, hasilnya apa? Ya, kita tinggal gabungkan. Berarti hasilnya merupakan vektor baru. 17 dengan 39. Nah, jadi kalau sebuah matrik dikalikan dengan vektor, nah sebenarnya itu secara tidak langsung sama seperti kita itu merubah posisi si vektor tadi. Jadi ini nanti akan kita jelaskan di mengenai transformasi gitu ya. Jadi kalau mengalihkan matrik dengan vektor sebenarnya adalah kita mengubah vektor tersebut dengan matriks gitu. Secara arti yang sebenarnya. Oke, kita lihat contoh kode di MATLAB-nya ya, teman-teman. Oke, jadi saya punya data matrik A, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Baris ke-1, baris kedua, lalu metrik vektor 5,6. Ya biasa ini perintah-perintahnya nanti teman-teman bisa lihat. Nanti resultnya seperti apa? Matrik 1, 2, 3, 4, lalu vektornya 5, 6. Ini proses perkaliannya ya teman-teman. Proses perhitungannya dari matrik dikali vektor. Hasilnya adalah sebuah vektor baru.
Nah, ini akan nanti dijelaskan lebih detail di permasalahan mengenai transformasi vektor. Oke, lalu selanjutnya, oh ya, kita coba simulasi juga ya, supaya teman-teman dapat melihat. Kita MATLAB, kita buka perkalian vektor. Ini datanya sama ya, teman-teman. Kita coba eksekusi. Ya oke, benar ya. Teman-teman nanti bisa mencoba mensimulasi apa ya, ber, ber apa istilah bereksperimen dengan kode yang telah saya buatkan. Oke, jadi itu adalah perkalian matrik dengan vektor. Ini akan kita jelaskan nanti di penjelasan lebih dalam transformasi vektor. Oke, kita kembali ke penjelasan ya. Ini perkalian matrik dengan vektor yang merupakan sebenarnya itu perubahan yang kita lakukan pada vektor yang diakibatkan oleh matrik ya sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah jenis perkalian yang terakhir yaitu perkalian dua matrik. Nah, ini agak lebih sulit gitu ya. Nah, perkalian dua matrik ini melibatkan elemen baris dari matrik pertama dikalikan dengan elemen kolom dari matriks kedua. Ini contoh, kita punya matrik A dan B ya. A itu 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8. Nah, caranya itu berarti 1 dikali 5 ditambah 2 kali 7. Jadi elemen pertama ini harus dioperasikan ke data di baris pertama, kolom pertama, lalu yang data kedua di baris pertama kita kalikan juga dengan jadi 1 dengan 5, 2 dengan 7 gitu ya, maaf. 1 dengan 5 baris dengan data kolom pertama gitu ya, data pertama di kolom pertama, lalu yang data kedua di baris pertama dikalikan dengan data kedua di kolom kedua. Jadi di sini nanti harus dikalikan harus dioperasikan baris dipetakan terhadap kolom. Ya. Oke, jadi hitungan elemen posisi 1,1 berarti 1 kali 5 ditambah 2 kali 7 ya. Dapat 5 tambah 14, 19. Lalu hitung elemen kedua 1,2 yang datanya ini ya. 1 dengan nanti kolom kedua. 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Ini kan kolom 1, kolom 2. Jadi baris, data baris ke kolom, data baris ke kolom. Ini baris pertama ke kolom pertama, baris ke pertama ke kolom kedua. Jadi 5 tambah 4, 19, 6 tambah 16, 22. Oke, selanjutnya hitung elemen posisi 2, berarti baris kedua harus dioperasikan dengan kolom pertama. Berarti 3 kan, kali 5 ditambah 4 kali 7. Oke, selanjutnya adalah elemen posisi baris kedua dengan kolom kedua. Berarti 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Oke, nanti dapatnya apa? Dapatnya sebuah matrik baru yang nilainya berubah berdasarkan hasil perkalian. Jadi kita A kali B dapatnya 19, 22, 49, dan 50. Oke, nah ini ada persyaratan perkalian matrik itu harus memiliki kolom yang sama ya. Oke, teman-teman, itu ini contoh script yang bisa kita jalankan nanti di MATLAB ya, teman-teman. Oke, kita lihat demonya ya. Ini kalau saya eksekusi matrik A kali B, ini logik perkaliannya ya, teman-teman, yang representasi dari algoritma ini ya, aturan ini saya representasikan dalam bentuk codingnya. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal mempelajari alurnya ya, dan nanti dilihat.
Oke, kita coba perkalian matriksnya seperti apa. Oke, kita coba eksekusi. Ya, seperti ini teman-teman. Ini matriks A, lalu ini matriks B. A kali B, itu kan berarti tadi eh, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dulu, gitu ya. Lalu baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Selanjutnya baris pertama, baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, baris kolom pertama ya 57, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua 68. Ini hasilnya yang di bawah. Oke, itu teman-teman perkalian matriks dengan matriks. Oke, break time dulu ya teman-teman sebelum kita lanjut. Jadi teman-teman sambil mendengarkan musik sebelum kita lanjut ke penjelasan transformasi dari vektor. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu transformasi vektor atau transformasi linear dari vektor. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di penjelasan mengenai perkalian vektor dengan matrik, itu disinggung sebenarnya adalah proses transformasi dari sebuah vektor yang diakibatkan oleh matrik. Jadi, transformasi linear ini sebenarnya adalah operasi matematika yang mengubah vektor menjadi vektor baru dengan menggunakan matrik. Proses ini biasanya menggambarkan nantinya itu perubahan bentuk ya, bentuk dari apa? Bentuk dari si vektornya. Baik itu nanti berupa rotasi, refleksi ataupun scaling ya, membesar mengecil dalam ruang vektor. Ini contoh teman-teman, contoh dari perkalian vektor dengan matrik yang kita jelaskan sebagai transformasi linear dari vektor. Misalkan kita punya vektor pi, nilainya itu 3,2, artinya X-nya 3, Y-nya 2, yang merupakan vektor yang awalnya dari titik 0,0 mengarah ke titik 3,2. Lalu kita akan transformasikan atau kita kalikan dengan matriks A yang nilainya 2, 0, dan 01 gitu ya. Matriks 2 dimensi, 2 baris 2 kolom. Nilainya 2, 0, 01. Nah, matriks ini akan memperpanjang vektor di sepanjang sumbu X saja. Sebanyak apa? Sebanyak 2 gitu. Nah, maka apabila kita kalikan, vektor tadi akan bertransformasi menjadi vektor baru yang nilainya adalah 6,2. Yang awalnya 3,2 menjadi 6,2. Nah, kalau saya jelaskan seperti ini, ya teman-teman perkaliannya. Matrik A dikalikan dengan vektor pi 2001 kali 32. Ya. Seperti aturannya bahwa perkalian vektor dengan matrik itu harus sama kolomnya, ya jumlah kolomnya supaya bisa dikalikan. Nah, kalau kita hitung dengan aturan yang tadi kita telah tentukan, maka 2 dikali 3 ditambah 0 kali 2 gitu ya. Ini baris pertama dengan kolomnya, anggota kolom. Ini elemen pertama dapat 2 kali 3 6 tambah 0 kali 2 0 sama dengan 6. Elemen kedua itu 0 kali 3, 0 kali 3 ditambah 1 kali 2. Dapatnya 2. Jadi hasil elemen vektornya adalah vektor 6,2.
3,2 yang merupakan titik di ruang 2 dimensi atau Cartesius diagram yang berubah dari 3,2 menjadi 6,2. Oke, itu penjelasan mengenai transformasi linear ya teman-teman. Nah, kita coba lihat bagaimana representasi di diagram Cartesius ini. Saya coba bikin script menggunakan MATLAB ya teman-teman. Nanti kita simulasikan juga. Oke, jadi di sini terlihat teman-teman posisi pertama kan 3,2 setelah dikali dengan matrik 2 0 0 1 itu maka dia pindah bertransformasi ke titik 6,2. Oke, jadi ini ya visualisasinya dari transformasi vektor tadi. Oke, kita simulasi dulu ya kodenya, kita lihat. Oke, yang transformasi vektor ya teman-teman. Kita coba kalikan ya, eksekusi, sorry. Oke, jadi seperti ini teman-teman hasil hasil eksekusi script MATLAB kita. Awalnya sebuah titik 3,2 lalu kita transformasikan atau kita kalikan dengan matrik 2001. Hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman, itu yang dimaksud dengan transformasi vektor. Nah, selanjutnya ini warning up ya sebagai penutup di video pertama mengenai materi-materi pembelajaran kita untuk mencapai pengetahuan komputer kuantum ya. Kita bahas matematika dasarnya itu dari matrik dan vektor dulu. Nah, ini adalah warning up PR untuk teman-teman coba dipelajari dan dieksekusi di rumah ya menggunakan MATLAB tadi. Ini saya coba tambahkan clue atau penjelasan yang lebih detail dari transformasi vektor. Jadi secara umum nih teman-teman, transformasi vektor itu bisa berupa rotasi, memutar vektor. Ini deskripsinya adalah rotasi itu adalah transformasi yang membuat vektor di sekitar titik 0, 0 dalam ruang 2 dimensi dan dari alas semula ke titik tertentu diputar sesuai dengan sudut yang ditentukan oleh matrik rotasi. Misalkan vektor 3,2 kita putar sebesar 90 derajat. Itu artinya berarti kita mengalihkan vektor 3,2 tadi dengan matrik rotasi. Nah, matrik rotasi itu didefinisikan sebagai matrik seperti ini. Matrik yang nilainya dari matrik 2 kali 2 yang nilainya itu baris pertama, kolom pertama adalah kosinus sudutnya. Lalu baris pertama kolom ke 2 adalah negatif sinus dari sudutnya. Lalu baris kedua kolom pertama adalah sinus dari sudutnya dan nilai baris kedua kolom kedua kosinus dari sudutnya. Nah, kalau misalkan kita rotasi 90 derajat berarti ini matriknya nilainya adalah kosinus 90 itu kan 0, sinus 90 itu 1, di depannya 1, berarti ini 0, negatif 1, di sini 1, dan sini 0. Artinya, kalau kita mau merotasi 90 derajat, maka kita harus mengalihkan sebuah vektor dengan matrik 0, negatif 1, 1, 0. Karena ini kalau dieksekusi hasilnya jadi seperti ini nih, teman-teman. Misalkan kita punya matrik awal 1, 0, setelah dirotasi 90 derajat menjadi 0, 1. Itu rotasi matrik. Selanjutnya adalah scaling ya, peregangan atau pemampatan. Nah, deskripsinya transformasi scaling ini mengubah panjang vektor dengan memperbesar atau memperkecil vektor berdasarkan faktor skala. Nah, ini dilakukan dengan mengalihkan vektor dengan magnitudo skala. Nah, ini bukan tadi dikali skalar ya, tetapi ini kita melakukan peregangan baik di sisi X dan sisi Y gitu.
baik itu di sumbu X dan Y. Nah, matrik skalanya biasanya didefinisikan seperti ini. Sx, Sy ya 0, 0. Sx adalah faktor skala untuk sumbu X, Sy adalah faktor skala untuk sumbu Y. Oke, nah contoh seperti ini teman-teman. Jika vektor awal 2, 3, lalu kita lakukan transformasi dengan Sx2 dan Sy 0,5. Berarti seperti ini. 2, 3 dikali vektor 2, 0, 0, 0,5. Dapatlah 4 vektor baru 4 dan 1,5. 4 kan 2 kali 2, sedangkan 1,5 merupakan penyusutan dari sumbu Y asalnya 3 menjadi 1,5. Jadi ini berarti memperbesar vektor pada sumbu X tetapi memperkecil pada sumbu Y. Selanjutnya ketiga ini sharing atau pelebaran atau perkecilan. Nah, deskripsi sharing sendiri adalah transformasi yang mengubah bentuk objek dengan cara mencubit. Kayak gini nih, ada objek itu diambil. Biasanya pelebaran dan pengecilannya itu tidak serempak semua gitu semua posisi, tetapi misalkan hanya titik tertentu. Nah, matrik ini bisa melakukan distorsi terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Definisinya Hx 1, X 0, 1, Hy 1, 0, X 1. Dengan K-nya ini adalah faktor sharingnya gitu. Faktor yang meregangnya di bagian tertentu. Oke, matrik Hx melakukan distorsi di sepanjang sumbu X, sedangkan Hy nanti melakukan distorsi di sepanjang sumbu Y. Nah, misalkan jika K sama dengan 1, faktor untuk sharingnya, maka vektor awal 1,2 apabila kita lakukan pelebaran atau pengecilan, matrik sharing di sumbu X memberikan hasil ya kalau perubahan atau distorsi di sumbu X itu adalah jadi 3,2. Ini kan nanti merupakan perkalian matrik 1 dan 0,1 dengan 1,2. Dapatnya 3,2. Jadi di sini komponen X mengalami distorsi yang membuatnya lebih lebar. Keempat, ini translasi perpindahan vektor. Nah, deskripsi translasi adalah transformasi yang memindahkan vektor dari satu posisi ke posisi lainnya tanpa mengubah arah atau panjangnya. Jadi kalau arahnya sebanyak 3, lalu panjangnya 3, arahnya misalkan ke arah tenggara gitu. Nah, kita kita pindahkan semuanya. Jadi panjangnya sama, segini pindah juga ke sini. Nah, itu namanya perpindahan. Arahnya kan tetap ke tenggara, panjangnya sama, tetapi berubah lokasinya aja gitu. Tapi arahnya sama, panjangnya sama, tetapi sekarang titiknya sumbu si titiknya tadi berubah. Nah, matrik translasi ini seperti ini didefinisikan. T translasi terdiri matrik 3 kali 3, teman-teman. 1 0 Tx 1 0 1 Ty 0 0 1. Tx dan Ty adalah jarak translasi pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, matrik ini menggeser vektor sebanyak Tx di sumbu X dan Ty di sumbu Y. Jika vektor awal adalah 1, 2 dan kita ingin mentranslasi vektor tersebut dengan Tx3 dan Ty4, maka ini hasilnya. Ya, vektor barunya adalah 4,6. Oke, jadi itu PR yang harus teman-teman dicoba dipahami gitu ya. Dan coba ini soal PR-nya teman-teman. Coba teman-teman eksekusi atau hitung ya menggunakan MATLAB boleh atau menggunakan manual juga. Pertama, pembesaran dan pemutaran kombinasi ya ini
Saya berikan vektor pi 42 dan matriks transformasi yang merupakan kombinasi pembesaran dan pemutaran, yaitu A 2001 dan R 0-110. Hitung vektor hasil transformasi A kali R kali pi. Ya. Hasilnya seperti apa? Nanti teman-teman seperti itu. Kedua, pergeseran translasi diberikan vektor pi 12 dan vektor pergeseran T 34. Hitung vektor hasil pergeseran pi plus T dan gambarkan kedua vektor pada bidang koordinat. Ketiga, kombinasi semua transformasi nih. Diberikan vektor pi 13, matriks transformasinya A 2002, matriks rotasi 0, min 1, 1, 0, dan refleksi min 1, 0, 0, 1. Hitung vektor hasil transformasi gabungan, artinya M kali R kali A kali pi. Silakan teman-teman coba hitung, kerjakan ya, dan silakan jawab di kolom komentar. Untuk sekarang mungkin saya tidak akan memberikan kuis, dalam artian kalau yang benar nanti teman-teman diberikan reward gitu ya. Misalkan ada souvenir atau merchandise dari Legend Programmer. Mungkin ke depannya saya akan buat seperti itu supaya teman-teman juga tertarik untuk bisa belajar lebih dalam dan lebih mengevaluasi dari apa yang telah saya jelaskan. Jadi silakan teman-teman, kalau ada yang memang berani dan mau menerima tantangan, silakan hitung dan jawab di kolom komentar. Kalau bahkan skripnya dibuatkan, silakan teman-teman share saja skripnya di kolom komentar. Nanti saya coba lihat ya. Walaupun belum dikasih reward di sekarang, kita catat saja nanti siapa yang pertama dapat menjawab dengan benar di kemudian hari ketika saya sudah mendapatkan rezeki gitu ya untuk memberikan souvenir ke teman-teman sih. Oke, teman-teman, itu saja mungkin untuk sekarang. Terima kasih atas waktunya. Ini video pertama percobaan untuk menjelaskan mengenai silabus kita ya, perjalanan kita menjelaskan komputer kuantum. Silakan teman-teman beri feedback apa yang sebaiknya untuk menjelaskan mengenai komputer kuantum ini. Kenapa? Karena memang yang akan kita jelaskan di nanti di video-video selanjutnya itu memang lebih kompleks sih, lebih sulit dibandingkan sekarang. Silakan teman-teman kasih masukan di kolom komentar. Dan ya, kalau teman-teman butuh source code-nya yang tadi beberapa script sederhana di MATLAB ya untuk metrik dan vektor, teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Sekian teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.